Perkenalkan, nama saya Santa Priska Manurung, NPM 2753668, kelas M4B. Pada video kali ini saya akan mengerjakan lab praktikum 9.3.3 tentang HSRP Configuration Build. Sebelumnya kita masukkan nama dan email kita pada user profile. Nah, di sini terdapat tabel addressing di mana ada device, interface, IP address, dan gateway. Kemudian di sini terdapat tujuan. Yang pertama yaitu konfigurasi router aktif HSRP, kemudian yang kedua konfigurasi router siaga HSRP, kemudian yang ketiga verifikasi operasi HSRP. Kemudian di sini langsung saja kita masuk pada instruction. Pada part 1 kita diminta untuk memverifikasi konektivitas. Pada step satunya, lacak jalur ke server web dari PCA. Nah, di sini kita masuk pada PCA. Tracer 209 165 200 226. Dan di sini ada pertanyaan, perangkat mana yang berada di jalur PCA ke web server? Nah, perangkat yang berada pada PCA ke web server yaitu router 1, router 2, dan iNet. Kemudian pada step kedua yaitu lacak jalur ke server web dari PCB. Kita masuk pada PCB. Tracer 209 165 200 226. Dan di sini pertanyaan yang sama, perangkat yang berada di jalur PCB ke web server adalah router 3, router 2, dan iNet. Kemudian pada step yang ketiga, yaitu mengamati perilaku jaringan saat router 3 menjadi tidak tersedia. Nah, di sini kita akan menghapus kabel yang menghubungkan dari router 3 dan switch 3. Kemudian kita akan menjalankan perintah tracer tadi pada PCB. Dan di sini kita diminta untuk membandingkan output setelah kita memutuskan atau menghapus kabel dari router 3 ke switch 3. Nah, di sini hasilnya request timeout. Karena perintah tracer tidak dapat menentukan jalur ke web server karena jalur telah rusak. Kemudian, di sini kita akan menghubungkan kembali dari router 3 ke switch 3 dengan menggunakan kabel strike. Kemudian kita akan mencoba ping . Nah, di sini hasilnya reply. Kemudian kita masuk pada part yang kedua, yaitu konfigurasi HSRP aktif dan standby router. Pada step satunya, yaitu konfigurasi HSRP di router 1. Kita masuk pada router 1. Enable konfigurasi terminal. Kemudian masuk pada interface V0+1. Kemudian standby version 2. Kemudian standby
1 dengan IP 192.168.1.254. Kemudian standby 1 priority 150. Kemudian standby 1 frame. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah yang akan menjadi prioritas HSRP dari router 3 ketika ditambahkan ke HSRP grup 1? Nah, yang menjadi prioritas HSRP dari router 3 ketika ditambahkan ke HSRP grup 1 yaitu 100 yang merupakan nilai default. Kemudian kita masuk pada step yang kedua, yaitu konfigurasi HSRP pada router 3. Sini langsung saja kita masuk pada router 3. Enable konfigurasi terminal. Kemudian kita masukkan IP default gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian kita masuk pada step yang ketiga, yaitu verifikasi konfigurasi HSRP. Kita masuk pada router 1. Kita jalankan perintah show standby. Nah, di sini terdapat 3 Ethernet 0+1 grup 1 version 2. Kemudian kita jalankan show standby group. Di sini terdapat interface dengan status aktif standby, interface 3.0+1. Kemudian di sini pada bagian yang C, kita akan mengubah alamat gateway pada PCA, PCC, suite 1 dan suite 3. Ini PCB seharusnya. Jadi langsung saja kita masuk pada PCA. Kita ubah default gateway-nya menjadi 192.168.1.254. Kemudian kita ubah pada PCB. Kemudian pada suite 1 dan suite 3. Masuk pada suite 1. Enable konfigurasi terminal. Kemudian kita masukkan IP default gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian pada suite 3 enable konfigurasi terminal, memasukkan IP default gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian di sini ada pertanyaan, alamat mana
yang harus kita gunakan, alamat yang digunakan yaitu 192.168.1.254. Kemudian kita akan ping dari PC A ke PC B. Nah, di sini hasilnya reply. Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu mengamati operasi HSRP. Dan di sini step satunya kita diminta untuk jadikan router aktif menjadi tidak tersedia. Di sini kita diminta untuk masuk pada PCB, kemudian memasukkan perintah reset. Nah, di sini terdapat pertanyaan, apakah jalur berbeda dari jalur yang digunakan sebelum HSRP dikonfigurasi? Ya, karena jalur sekarang melewati router 1, bukan router 3. Kemudian pada step yang kedua, yaitu kita diminta untuk memutuskan tautan ke router 1. Nah, di sini kita akan menghapus kabel dari router 1 ke switch 1. Kemudian kita kembali diminta untuk menjalankan perintah tracer. Nah, di sini terdapat pertanyaan, bagaimana jejak ini berbeda dari jejak sebelumnya? Karena waktu jejak habis, karena akhirnya jejak itu melalui dari router 3 ke router 2, kemudian inet, di mana router 3 digunakan sebagai gateway hop pertama dalam jejak ini. Sehingga hasilnya adalah request timeout. Kemudian, step ketiga, kita diminta untuk menghubungkan kembali dari router 1 ke switch 1. Di sini kita hubungkan dengan menggunakan kabel strike, G0 plus 2, kemudian G0 plus 1. Kemudian, di sini kita akan ping dari posisi A ke B. Setelah reply, kita coba, di sini masih completion 70%. Di router 3-nya masih masalah. Ini kita masuk ke router 3. Kemudian kita masuk pada interface. Interface G0 plus 0. Kemudian masuk pada standby version 2. Kemudian kita masuk pada standby 1 dengan IP
92 68 154. Kemudian kita cek segitiga. Benar. Nah, tadi salahnya di filter 3 kita belum memasukkan interface limaunya dan belum mengaktifkan standby. Nah, di sini compression-nya adalah 100. Baiklah, sekian presentasi praktikum dari saya tentang HSRP Configuration Grid. Sekian dan terima kasih.